Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network by KG Media. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kg_media. Di episode ini, kita akan menyelami perbincangan Wisnu Nugroho bersama Muhammad Faisal, seorang doktoral di usia 34 tahun. Faisal mendalami hidupnya dengan penelitian seputar kultur generasi muda Indonesia. Bincang-bincang bersama Muhammad Faisal membahas tentang pembagian generasi yang lebih sesuai untuk Indonesia. Faisal juga menjelaskan proses sebuah generasi mendapat identitas dari konteks kondisi yang terjadi saat itu, termasuk generasi P yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Menemukan riset anak muda padahal jalurnya politik dan behavior itu apa pemicunya? Gara-gara waktu di konsultan politik. Oke. Jadi waktu itu ada beberapa project riset yang saya diminta untuk memimpin project riset itu khusus untuk segmen suara anak muda. Oke. Dan ternyata hasil survei secara kuantitatif maupun secara kualitatif gitu FGD selalu dinamis, dan pada umumnya analis politik itu agak susah menarik kesimpulan. Ini kenapa ya begini ya gitu. Terlalu dinamis. Terlalu dinamis, iya. Oke, ya. Jadi pada saat itu saya berpikir, ya kayaknya ini nih yang menarik, ini belum ketemu jawabannya apa gitu. Itu yang mengantar kemudian Mas Faisal fokus di Anak muda, iya. Dan di usia 3 berapa bikin youth lab itu? Bikin youth lab berarti kan, youth lab itu berarti sudah 12 tahun 12 ya. tahun sekarang ya berarti? Iya, udah 12 tahun. Jadi awal itu setelah doktoral atau sembari ya? Sembari doktoral. Oke. Ya, di usia. Jadi sembari menikmati untuk studi ya, rentang usia yang sangat dinamis yang belum ketemu oleh semua analis itu. Iya. Apa yang ditemukan kemudian Mas Faisal dengan menggeluti anak muda itu? Dengan menggeluti, yang saya temukan ternyata ini ada satu dunia sendiri yang sangat luas dengan satu kultur subkultur, dinamika yang ternyata belum semua orang paham. Karena kalau berkaca 11-12 tahun lalu, semua masih menggunakan kerangka berpikirnya Jakarta sentris gitu kalau untuk melihat anak muda. Ya. Dan itu mungkin warisan cara melihat anak muda versi era sebelum reformasi kali ya. Ya. Karena dulu memang diseragamkan gitu kan anak muda. Jadi ketika saya mulai agak keluar ke Bandung, terus geser lagi ke Surabaya, loh ini dunianya beda lagi gitu kan. Tapi kenapa image-nya atau pemahamannya Jakarta banget. Itu kan 2008-2009an berarti ya? Iya, 2008. Nah itu kayak tercermin ya, hampir semua produk pop yang terkait dengan anak muda, apakah radio, apakah majalah lokal pun, itu taste-nya, baunya, bahkan logatnya Jakarta. Itu cerminan itu juga? Itu cerminan itu juga. Jadi kan 98 kita mengalami krisis besar, baru mulai pulih itu 6 tahun lah setelah kalau menurut beberapa 2004, 2005 itu baru kita ada rasa. Nah di situ sebetulnya muncul geliat di daerah gitu. Yang dulunya wirausaha itu kan bukan ranah anak muda. Sih wirausaha sebelum reformasi semua wirausaha, tokoh-tokohnya itu sangat-sangat sepuh gitu. Nggak ada wirausaha muda. Nah itu bermunculan di daerah. Itu yang pada akhirnya muncul skena-skena, istilah tanda petik, skena anak muda berkembang. Jadi punya diksi diskursus sendiri yang belum terpantau 11 tahun lalu sama industri di Jakarta. Jadi misalnya ketika saya kembali ke Jakarta,
selalu diundang lah misalnya oleh klien brand anak muda, selalu pertanyaan, jadi Faisal setelah Agnes Monica ini siapa ya? Loh, kok tuh pertanyaan masih Agnes Monica terus gitu kan. Kenapa Agnes Monica jadi pijakan untuk pertanyaan? Ya karena biasanya yang dicari adalah reach-nya ya. Bahwa ini pasti disukai seluruh. Influence-nya ya. Ya kayak dulu kita mengenal masa-masa Dewa 19, wah semua anak muda suka. Lalu Silon Seven sampai mungkin Padi gitu kan. Nah sekarang enggak tuh. Sekarang masing-masing daerah punya selera sendiri, bahkan bisa cross gitu. Cross kayak misalnya di playlist musik anak punk misalnya ada Justin Bieber itu, nggak masalah juga gitu kan. Atau anak death metal bisa suka juga dengan lagu folk gitu. Itu crossing gitu banget. Iya. Dan itu nggak teramati sebelumnya atau nggak muncul sebelumnya? Nggak teramati. Jadi karena mungkin pengambilan kesimpulan selalu dari Jakarta, dan setelah muncul era sosial media juga semua berusaha, oh ya udah lihat aja di sini kan gampang gitu, ketahuan nih gitu. Bahwa nggak ada lagi orang atau entitas atau apapun yang berpengaruh luas itu, kayak tadi Dewa 19, Silon Seven, Padi gitu. Iya. Itu kabar baik atau kabar buruk buat dinamika anak muda? Itu kabar baik kalau kabar baik ya. Kabar baik gitu. Artinya apa? Di daerah bisa muncul local leader. Iya, artinya anak-anak kok dulu nyebutnya anak daerah, sekarang mungkin konotasinya agak negatif ya. Jadi seakan-akan anak daerah itu tertinggal gitu kan. Tapi sekarang anak daerah itu konotasinya unik gitu. Unik, terus punya local pride, punya satu ekosistem sendiri gitu. Itu yang berbeda, dan itu yang membuat saya tuh selalu senang kalau besok saya akan berangkat riset ke daerah lagi, ini seru banget itu. Jadi keunikan itu kekerenan baru ya? Kekerenan baru, iya. Sebelumnya kan kita kategorisasi untuk era 90-an ini kan Jakarta sama luar Jakarta. Kalau di kampus aja ini anak luar daerah nih atau luar Jakarta. Padahal sekarang jadi sesuatu yang betul. Terus juga ada hitungan yang membuat orang rasa daerah pun keren. Dan itu sekarang berlanjut terus ya sampai sekarang ya? Berlanjut terus kan seiring dengan tadi ruang kolektif berkembang, festival-festival di daerah juga berkembang. Bahkan sekarang festival bisa diadakan di tengah hutan, di pelosok, di bukit gitu kan. Jadi imajinasinya menjadi tidak terbatas sih kalau untuk anak muda untuk berkembang. Bukan hanya di ranah tadi ruang kolektif dan skena musik ya, tapi juga digital, startup. Kita sekarang, kalau saya misalnya ke Malang gitu, ini saya pikir mungkin Silicon Valley Indonesia itu Malang sebetulnya. Karena? Ya karena semua anak-anak digitalnya semua di sana gitu.